Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Saya Yanti Sri Yulianti, dari namanya ketahuan kalau saya orang Sunda. Orang Sunda, saya tinggal di Bandung. Saat ini bicara tentang sekolah ramah anak, kita begin with the end of mind, ya, anak. Siapa sih anak itu? Tadi kelihatan sekali bahwa kita di masa pandemi COVID-19 ini tercatat lebih dari 68 juta peserta didik itu mengalami dampaknya karena terpaksa harus belajar dari rumah. Di antaranya adalah peserta didik usia anak, itu yang paling banyak. Dan seperti kita ketahui apa yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia di berbagai media. Mohon next Bu. Itu sekitar 1,7% anak Indonesia itu fatality rate-nya untuk usia 0 sampai 1 tahun itu sampai 5%. Jadi ini termasuk yang sangat mengkhawatirkan karena ada bahkan ada treat khusus dan sebagainya. Nah, tadi kan Bu Lasri menyampaikan ini, next aja Bu di ini kan. Yang pasti di dalam upaya di masa pandemik ini kita harus sama-sama sepakat bahwa yang menjadi tujuan pertama dan utamanya ini, bagaimana protokol keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, bukan hanya anak aja ya, peserta pendidikan, terutama ya orang tua juga di dalamnya, ini menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. Sengaja ini diberi huruf yang lebih besar dari yang lainnya, karena terkait dengan bagaimana nanti belajar dari rumah secara luring di daerah 3T atau daerah tertinggal saja ya yang kita soroti, itu bisa kita laksanakan. 3 pilar sekolah ramah anak itu bekerja sama untuk terus menemukan ini, pola interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, hari ini kita masih mencari seperti apa sih pola komunikasi yang positif agar kedua belah pihak itu semuanya bertumpu pada kepentingan terbaik anak. Dan Mas Menteri beserta Mas Dirjen dan semua jajarannya itu berbicara tentang bagaimana pendidikan kita yang sekarang ditandai dengan gebrakan Merdeka Belajar itu benar-benar berpihak pada anak. Jadi pola interaksi, komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali mengarah pada upaya itu. Apa hak anak yang perlu dipenuhi paling utama di sini? Tadi ya di 4 tujuan udah dilakukan, tapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana kecakapan hidup dalam melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini bisa menjadi kebiasaan baru dari kita. Ini sengaja harus disampaikan karena pertama yang belum memayis setelah itu sangat tinggi, dan sekarang kita melihat fenomena loose ya, longgar dari kebiasaan baru ini. Jadi kita harus bekerja keras, berikan contoh karena anak butuh keteladanan agar yang namanya kebiasaan baru itu jadi benar selalu kita sekitar 1,8 meter. Jadi kan 6S-nya SMP 19 Bekasi dengan salamnya kita batasi sekarang jadi kayak salam Sunda begitu ya. Seperti itu. Terus cuci tangan pakai sabun ini juga jadi sangat penting, meskipun ketiga hal ini kemudian menjadi pertimbangan juga apakah sekolah itu siap untuk melaksanakan pembelajaran atau tidak. Nah, ini yang menjadi tantangan kami, kenapa belajar dari rumah luring di daerah tertinggal ini bisa menginspirasi kita bahwa di dalam menyiasati keterbatasan kita bisa kok melakukan banyak hal. Tadi ada beberapa strategi yang diungkapkan oleh Bu Lasri, saya lebih ke menangkap praktek-praktek baik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Kerlip di dalam upaya memastikan anak-anak kita tujuan pertamanya ya memenuhi hak atas pendidikan, tapi tetap dengan mengedepankan prinsip ini, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidik dan seluruh warga satuan pendidikan. Karena model guru kunjung misalnya itu juga ternyata ketika tidak
mengindahkan Santiaji kesehatan, ternyata ada yang guru yang menjadi korban, kemudian menjadi terkena virus COVID-19. Dilanjutkan, kita cepat saja ya. Ya, mengapa belajar dari rumah daring itu diperlukan? Ini ketersediaan fasilitas untuk belajar dari rumah secara luring dan daring sebenarnya sudah dilihat oleh Kemdikbud. Dalam hal ini Ditjen Paudikdasmen itu memotret ketersediaan fasilitas mulai dari listrik, internet, komputer, dalam hal ini laptop dan tabletnya, juga telepon pintar. Terus fasilitas-fasilitas ini juga dibedakan di daerah 3T dan non 3T seperti apa. Ternyata di non 3T juga masih banyak data bahwa tidak tersedia fasilitas tersebut. Kalaupun ada misalnya terbatas dan persentasenya cukup signifikan, sehingga belajar dari rumah secara luring ini menjadi penting untuk kita kedepankan praktek-praktek baiknya, karena saya yakin guru-guru itu sudah sangat profesional untuk mengembangkan model-model belajar dari rumah ini gitu, membantu orang tua untuk melaksanakan BDR, tapi juga perlu contoh-contoh. Makanya ada guru berbagi tadi ya di tayangan awal sebelum kita webinar ini. Dilanjutkan, Mbak. Ya, ketika kita bicara bagaimana di daerah 3T, memang presentasinya sangat lebih besar ya daripada daerah sangat kecil dibanding yang daerah 3T, karena memang ciri yang kriteria yang perlu kita pahami. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu apa sih yang dibutuhkan ketika kita bicara seolah-olah pembelajaran jarak jauh itu semuanya harus daring, begitu ya, seolah-olah. Dan sampai hari ini saya melihat keluhan-keluhan, keinginan untuk segera membuka tatap muka karena memang salah persepsi tentang pembelajaran jarak jauh melalui belajar dari rumah ini. Dan kebutuhannya juga bisa dilihat bahwa saat ini kita perlu bahan ajar PJJ luring di daerah yang tidak terjangkau listrik dan internet, 3T maupun non 3T ya. Tenaga pengajarnya juga sangat diperlukan karena memang perlu ada varian-varian model yang membuat anak kemudian jadi tidak jenuh, begitu ya, tidak bosan. Tadi kan Bu Lasli juga bicara tentang ice breaking dan sebagainya. Lalu peningkatan kapasitas guru dalam fasilitasi PJJ juga terus ditingkatkan, misalnya melalui webinar ini dan berbagai upaya yang dilakukan oleh multi pihak lainnya. Layanan psikososial awal bagi anak, orang tua, dan guru ini sangat penting, namanya juga dalam situasi darurat. Tekanan psikososialnya sangat tinggi. Psikososial di sini secara psikis maupun secara sosial. Anak sekarang ini banyak yang sampai menangis ya karena ingin bertemu dengan gurunya atau ingin bermain dengan teman sebayanya. Nah, ini kita perlu kreatif sebagai pendidik, baik itu guru maupun orang tua, agar BDR belajar dari rumah itu benar-benar bisa membuat anak menikmati dan termotivasi untuk meraih capaian-capaian belajar ya. Penelitian yang diungkap oleh Profesor Dr. Fazli Jalal PhD dalam berbagai kesempatan, karakteristik anak ini sebagai pembelajar itu yang menentukan keberhasilan dia belajar, hampir setengahnya ya, 49%. Lalu yang kedua, sebagai ujung tombak pendidikan, guru juga memegang peranan penting, dan dalam mengasah keterampilan pedagogiknya, guru harus benar-benar memahami karakteristik anak, mulai dari psikisnya gimana, secara sosial gimana, emosional bagaimana, motorik juga seperti apa. Semua keterampilan-keterampilan yang sejak PAUD itu disiapkan agar anak memiliki 6 modalitas belajar, itu harus dikenali oleh guru. Guru dalam hal ini membantu orang tua untuk bersama-sama mengenali lebih detail lagi. Jadi dalam BDR ini ada kesempatan yang luar biasa antara orang tua dan guru untuk bisa menemukan dan mengenali 6 besar di tahap awal, kelas 1 sampai 3. Tadinya berpikir konkret, belajar berpikir abstrak. Bagaimana anak memahami sesuatu yang tadinya tidak kelihatan, itu sesuatu yang ada dan bisa dipikirkan dan bahkan bisa dikreasikan, diciptakan. Beberapa lembaga pendukung yang bekerja bersama Seknas Satuan Pendidikan Aman Bencana itu membantu multi pihak termasuk Kemdikbud. Ada lahirnya 4 surat keputusan bersama 4 menteri, itu salah satu upaya yang
kami lakukan untuk terus mendorong agar 4 tujuan belajar dari rumah itu benar-benar bisa kita penuhi. Hari ini yang menggembirakan dalam infografis yang ditunjukkan oleh Seknas SPAB adalah meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mengisi daftar periksa. Ya, sebelumnya 27%, sekarang sudah banyak sekali. Kita bisa melihat potretnya di mana posisi satuan pendidikan kita dalam hal kesiapan menyelenggarakan tatap muka. Dilanjutkan, Mas. Ya, lalu bagaimana tentang daerah tertinggalnya sendiri? Nah, dalam hal ini kita perlu mengenal itu ini Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 sudah menetapkan daerah tertinggal yang baru. Tahun sampai 2019 misalnya Pandeglang masih masuk daerah tertinggal. Sekarang di dalam 62 daftar 62 kabupaten tertinggal sudah tidak ada lagi Pandeglang. Berarti sudah maju ya. Nah, dari mana kita menilai ini daerah tertinggal atau tidak? Ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Pertama, perekonomian masyarakatnya. Lalu kedua, sumber daya manusianya. Nah, di sini angka partisipasi kasar maupun murni di persekolahan menjadi catatan penting untuk melihat apakah ini daerah tertinggal atau tidak. Sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Jadi itu ya, kita melihat, oh ini daerah tertinggal karena seperti ini. Masih banyak sih, ini secara kabupaten 62, tapi secara desa bahkan di tempat kelahiran saya, tempat tinggal kita ya, Bu Lastri, ada banyak desa-desa tertinggal yang masih perlu bantuan kita untuk bisa meningkatkan taraf hidup melalui pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Dilanjutkan, Mas. Nanti dibaca aja karena cukup kecil-kecil ininya ya. Ya, di dalam surat edaran ini juga kita sebenarnya sudah mendapatkan panduan mulai dari tadi ya tujuannya, prinsipnya, dan kemudian bagaimana merancang programnya. Ini ya, prinsip-prinsip tadi dilakukan dalam proses perancangannya itu selalu pertama dan utama berpusat pada siswa atau peserta didik atau anak dalam hal anak-anak sekolah, dan diarahkan agar anak membangun pemahaman sendiri karena nanti aktivitasnya jadi bermakna. Ini yang selalu disampaikan oleh Kemendikbud ya, bagaimana kita memberikan pengalaman belajar yang bermakna agar anak benar-benar bisa, kalau kami menyebutnya, melakukan cara asik cari tahu sendiri gitu ya, untuk menjadi pembelajar sejati. Dengan begitu, curiosity-nya kemudian dikekalkan di usia SD dan SMP misalnya, apa yang dulu sangat penasaran di PAUD itu kemudian dicari jawaban-jawaban yang tepat melalui proses pembelajaran yang mendorong peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya ini ya. Yang kedua, menggunakan alat peraga, ilustrasi, gambar atau animasi atau permainan untuk membantu siswa memecahkan masalah. Tidak harus mahal, ada banyak permainan tradisional gitu ya yang cukup dengan kapur saja kita bisa menggunakan halaman di depan atau jalan di depan untuk membuat ular tangga yang berisi tentang konten-konten pembelajaran misalnya, atau sonlah kalau di Sunda ya, atau engklek gitu untuk motoriknya gitu ya. Yang ketiga, merancang aktivitas siswa menggunakan alat peraga, gambar, atau permainan tersebut. Nah ini, jadi kita memang benar-benar perlu kreatif nih, baik orang tua maupun guru, untuk mendorong anak bisa berkreasi. Tidak harus kita yang membuat. Anak-anak lompatan belajarnya jauh luar biasa. Konon menurut para ahli informasi begitu dan teknologi, anak-anak kita ini native untuk teknologi informasi. Kita malah imigrannya, jadi mereka malah lebih paham bagaimana menggunakan sumber belajar yang berlimpah baik secara luring maupun daring untuk meningkatkan kualitas hidupnya kelak di masa depan. Yang berikutnya, menggunakan tahapan berpikir untuk membuat bahan ajar ataupun lembar aktivitas, mulai dari eksplorasi. Jadi itu ya, jadi ajak anak-anak untuk menelusuri. Kalau di pramuka itu transektor ya, menelusuri rumah dari mulai pagar depan rumah sampai ke belakang. Apa yang misalnya mungkin bisa, kalau melangkahnya terseret, ada kabel bisa tersandung. Nah itu ditandai. Anak kemudian yang dia telusuri itu membuat peta-peta seberapa aman sih kami melewati itu gitu. Terus rute aman untuk keluar kalau terjadi gempa seperti apa misalnya. Karena ini di Sulawesi misalnya sekarang kita prihatin dengan kondisi Masamba ya, banyak anak-anak kita yang menjadi penyintas karena banjir bandang gitu, dan tidak sedikit yang wafat karena itu.
Lalu konjektur, generalisasi, dan verifikasi. Guru, orang tua, atau wali membimbing anak mencapai kemampuan optimal yang mungkin dicapai sehingga antar anak mungkin berbeda targetnya. Jadi sebenarnya ini kita belajar dari teman-teman PAUD dan teman-teman SLB ya yang sudah lama mengembangkan individual education program. Jadi program pembelajaran yang sangat individual. Orang yang menarik perhatiannya untuk tahu juga berbeda begitu, tentu dalam capaiannya juga mungkin akan sangat berbeda. Tapi perbedaan ini akan menjadi kaya ketika kemudian tersedia ruang yang sering kita sebut kafe ilmu gembira. Jadi anak-anak bergembira untuk sharing, siapa yang sudah menemukan sesuatu dan menemukan momen ahadnya di situ, kemudian berbagi kepada yang lainnya. Nah, ini ruang-ruang seperti ini di dalam keluarga juga perlu diciptakan. Kami sering menyebutnya ragam kegiatan 20 menit yang memukau. Tadi Bu Lastri sudah menyampaikan ya. Dilanjutkan. Sekarang yang berikutnya adalah penilaian. Seperti apa kita di dalam surat edaran ini penilaian belajar dari rumah luring dilakukan? Ini ada selalu ada batasan-batasan norma, standar, prosedur, kriteria. Jadi tidak harus letterlek seperti itu, tapi harus mengikuti prosedur yang tepat. Pertama dan utama, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Bagaimana bisa dia dibebani ini ketika yang menjadi fasilitator belajarnya itu orang tua yang bukan guru profesional gitu. Guru juga sedikit bisa bertemu dengan anak di daring ya, karena ada screen time yang harus kita perhatikan. Yang kedua, difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Ini yang penting, berkali-kali dicamkan di dalam prinsip maupun di dalam strategi untuk penilaiannya. Tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa. Jadi kalau dia di daerah 3T, seperti apa kondisinya, keterbatasannya apa yang perlu kita perhatikan betul, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Berikutnya, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru tanpa harus berupa skor atau nilai kuantitatif. Nah, ini memang guru-guru jadi ditantang untuk lebih jeli melihat secara individual tanpa dibanding-bandingkan. Jeli melihat apa yang unik dari setiap anak sehingga anak kemudian makin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Ujian kenaikan kelas dilarang. Jadi ini dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa ya. Sekali lagi ini jaga jarak. Jadi kalau bentuknya dengan berbasis komputer bisa ya, karena mandiri. Penilaian bentuk portofolio, nilai raport dan prestasi, penugasan, bentuk asesmen dilakukan jarak jauh. Penilaian otentik dari proses pembelajaran harian anak, kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Nah ini ya, sedikit tapi bermakna gitu ya. Mungkin tidak bisa belum bisa diukur apakah standar isinya itu diperoleh semua atau tidak begitu ya. Nah di sini kita kembali lagi kepada apa yang ingin kita tuju bersama. Belajar dari rumah sama-sama menuju sekolah ramah anak ya. Tapi dengan model-model pembelajaran seperti apa? Nah, sahabat-sahabat Kerlip mengembangkan apa yang kita sebut panutan. Kami melakukannya misalnya di Riau, itu dengan Kadisdik Provinsi Riau kita buat percontohannya memang untuk Dikmen ya waktu itu, tapi kemudian ini dikembangkan di beberapa tempat lainnya, salah satunya di Palu pada saat Palu Donggala Sigi Parigi Mutong saat pasca bencana di sana. Pembelajaran anak merdeka bermutu tanpa kekerasan, panutan. Jadi kita benar-benar selalu mengedepankan bagaimana upaya-upaya untuk memerdekakan anak secara lahir, batin, pikiran, dan tenaga itu dilakukan, tapi tetap dengan pembelajaran yang secara sadar dan terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik, dalam hal ini anak, aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini ya, aktif. Bukan kita yang ceramah saat ini, saya sebenarnya tidak mengikuti definisi pendidikan ya, karena seharusnya pemirsa yang aktif. Tapi ya ini namanya webinar ya, jadi kita menyiasatinya dengan tampilan-tampilan. Dilanjutkan, Mas. Apa saja sih model-model pembelajaran yang panutan ini? Pertama sebelum ke sana kita ingatkan lagi ya yel-yelnya ya. Yel yang dibuat oleh Bu Yusria Kadir, Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak dari Makassar. Tadi juga disampaikan oleh Bu Lastri. Ada 3 dan ini mencirikan seperti inilah. Kalau salah satu saja tidak dicapai itu belum sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak
anak senang, Tenang, guru tenang, orang tua bahagia. Iya, begitu. Jadi 3 itu ya, nggak bisa kalau salah satu. Nah, termasuk belajar dari rumah. Kalau sekarang kan banyak yang mengaku stres ya, mungkin karena pengelolaannya tidak memperhatikan beberapa hal yang tadi disampaikan, mulai dari tujuan, prinsip, lalu bagaimana merancang BDR yang terus melakukan ketika kita Halo. Ibu pulang ya? Ibu Yuli? Ibu kayaknya yang tidak stabil ya. Iya, iya. Jadi intinya sih Oh, enggak, diteruskan saja, Bu. kan oleh Bu Lastri. Wah, seharusnya ada ini ya, menyebutkan apa saja sih 4 konsep sekolah ramah anak ini. Saya Halo, Ibu. mohon maaf, internetnya lagi-lagi ya ini. Ada gangguan ya, Bu ya? Iya, di sini memang agak mendung. Beberapa kali nih terakhir seperti ini. Intinya sih saya langsung mengenalkan model-modelnya saja ya kalau terkait dengan ini slide berikutnya mohon dibuka next. Nah, ini 4 konsep tadi ya. Pertama kita harus tahu dulu apa itu sekolah ramah anak. Satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan satu ya, pemenuhan hak, 2 perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Ya, ini yang perlu kita elaborasi lebih jauh. Tapi nanti dalam sosialisasi atau pelatihan menuju sekolah ramah anak, mungkin bersama teman-teman aspirasi. Konsep SRA di sini pertama dan utama tadi ya, hijrah hati itu untuk apa sih? Mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan karena memang anak sangat-sangat peniru ulung gitu ya dalam keseharian. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Semua anak kita. Memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Karena 2 di antara 6 itu adalah partisipasi anak dan yang ke-6-nya partisipasi orang tua salah satunya ya. Dilanjutkan saja, Mas. Ke model-modelnya. Model pertama sebenarnya bicara tentang guru kunjung karena memang di daerah 3T ini tadi ya persentase fasilitas internet, listrik dan yang lainnya yang dibutuhkan untuk daring itu kecil sehingga guru-guru benar-benar harus berjibaku untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah bahkan gitu. Dan di sini perhatian guru terhadap protokol kesehatan keselamatan kadang-kadang luput, misalnya bersama-sama naik motor begitu, lupa kalau harus jaga jarak gitu kan. Nah, itu yang harus selalu kita ingatkan. Terus yang berikutnya, masker misalnya disimpan di leher gitu. Kita masih seperti itu padahal itu bisa mengundang infektan baru gitu ya. Dan sebagainya. Ini ada contoh bagaimana di kelas 1 sampai 6 ini dilakukan dan bagaimana guru-guru kemudian selalu menyertakan orang tua sampai ketika orang tua ini mengajak karena anak nggak ada yang nemenin di rumah terus dibawa ke pasar misalnya sambil berjualan di pasar, guru-guru juga datang karena waktu itu menjelang kenaikan kelas kan ada ujian tertulisnya ya. Jadi anak-anak sampai melaksanakan ujian kenaikan kelas itu di
ini di tempat kerja orang tuanya, apakah itu di toko atau di pasar atau di sawah dan di tempat lainnya. Ini guru kunjung di SD Negeri 12 Masohi Maluku Tengah, daerah tertinggal dulunya di Maluku. Sekarang sudah tidak lagi kalau nggak salah ya. Salah satu kepala sekolahnya kemarin yang kemudian diundang Mas Menteri untuk menyampaikan tentang sekolah ramah anak di SD Negeri 9. Dilanjutkan? Apakah masih bisa internetnya ini? Mohon maaf karena memang jaringan meskipun di kota besar seperti ini. Nah, guru kunjung ini apa yang dilakukan tuh kan ada yang sampai di tokonya gitu ya. Yang dilakukan pertama pasti mengunjungi anak kan. Nah, tidak hanya di rumah tapi juga di tempat anak berkegiatan. Ini di pasar, di toko atau di tempat kerja orang tua anak yang lebih kecil misalnya ya. Merancang pembelajaran dan penilaian setiap pekan sesuai dengan apa yang tadi diarahkan oleh Kemdikbud dalam surat edarannya. Dan yang paling utama ini mendidik dengan sepenuh hati karena ini butuh luar biasa, butuh kehadiran yang luar biasa. Bahkan banyak yang di daerah-daerah yang harus pakai sampan itu sampai guru pakai sampan sendiri gitu ya. Aduh, pokoknya benar-benar deh kita menyaksikan bagaimana guru-guru kita yang sepenuh hati melakukan penjangkauan ini ya. Dilanjutkan. Model kedua ini masih kecil prosentasenya, tapi ini cukup bermanfaat di daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan jaringan radio. Hari ini kita juga mulai minggu lalu kita juga mulai melihat apa yang dilakukan oleh radio-radio komunitas seperti yang dilakukan oleh RAPI, Orari dan sebagainya. Itu ternyata sangat membantu dalam pembelajaran. Belajar. Nah, kalau ini pembelajaran melalui radio RPP-nya 1 lembar, pelaksanaannya analisa, evaluasi dan tindak lanjut. Dilanjutkan. Mengarah pada kecakapan hidup untuk pencegahan COVID. Bagaimana anak-anak kemudian membuat portofolio untuk mengenal Halo Ibu. Jaringannya Bu Yanti. Ibu Yanti, apa kita memang kendala. Tadi akui bahwa lebih utuh tentang bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran itu tertulang dalam 1 lembar, tapi dalam pikiran semua rencana untuk mewujudkan usaha sadar. Ini lagi tuh. Mana ya? Halo, Ibu. Menghilang lagi. Ibu Yanti. Atau mungkin kita langsung mencoba menjawab pertanyaan dulu ya, Bu. Halo, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Itu ada model-model saja, tapi memang perlu ditunjukkan karena ini ya, sepintas aja ya. Mohon maaf ini. Ya. Silakan. Model-model lainnya misalnya seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah yang sudah menyediakan kios pintar. Nah, ini sangat membantu. Dilanjutkan aja Bu untuk analisa dan sebagainya tadi sudah disampaikan. Nah, ini lebih ke apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lastri ya, bagaimana lembar inspirasi belajar agam anak bisa dilakukan. Terus ini untuk yang lebih sekarang ini anak-anak usia 9 tahun ke atas juga sudah mulai head ya. Saya lihat balik lagi ke masa dulu orang tua kita kelihatannya, sehingga mengenai kesehatan reproduksi juga perlu dikenalkan gitu ya. Ini lebih ke bagaimana gerakan literasi untuk remaja pelopor kebaikan itu dilakukan. Kami sedang melakukannya di Pandeglang tadi ya dengan 60 remaja dari 6 SMP, mulai dari
menyusun perencanaan belajar yang partisipatif, terus membiasakan cara asik cari tahu untuk pembelajar sejati, lalu melakukan cerita harian anak untuk menjadi malaikat pencatat kebaikan. Jadi terbiasa untuk fokus pada kebaikan gitu ya, dan ini momen-momen ahanya ini kemudian disampaikan dalam ragam kegiatan 20 memukau dengan ayah dan bunda. Lalu kampanye 16 hari anti kekerasan ini sudah kami lakukan setiap tahun sebenarnya, yang ini akan dilaksanakan pada 25 November sampai 10 Desember nanti ya. Lalu menjadi ekosokpreneur sejati ya, di sini setiap remaja pelopor kebaikan kemudian kami dampingi untuk menjadi wirausahawan yang peduli lingkungan, juga memiliki kepedulian terhadap sosial dan mengedepankan kearifan lokal di sana ya. Lalu mereka menyusun proyek perubahan berani gagal. Bukan keberhasilannya yang dilihat, tapi kemauannya untuk menstrukturkan apa yang ingin dia ketahui menjadi satu cerita harian yang tertulis secara rutin, dan kumpulan ceritanya ini bisa dibukukan begitu ya, jadi karya mandiri yang kemudian kita sebut sebagai book of me, buku saya begitu ya. Di situ terus merancang ke depannya ingin menjadi seorang wirausahawan sejati yang peduli lingkungan, sosial dan budaya seperti apa begitu ya. Kalaupun belum bisa tercapai pada usia anak, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dia untuk belajar mandiri bahkan secara finansial. Fokus gerakan literasi untuk remaja pelopor kebaikan ini kepada saat ini kepada remaja putri dari keluarga mustahik, jadi keluarga yang memang penerima zakat ya. Makanya kami kerjasama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dilanjutkan, Mbak, saya lupa nanya ya. Yang berikutnya, nah ini yang tadi sampaikan. Model kelima, memanfaatkan KIPIN, kios pintar. Di sini tersedia 50.000 konten digital pendidikan, dan KIPIN ini beberapa sekolah ada sekitar berapa ya? Hampir 100-an sekolah sudah menyediakannya. Di sini peserta didik di satuan pendidikan yang sulit mendapatkan akses internet tapi masih memiliki listrik dan memiliki WhatsApp, HP untuk bisa mengakses, bisa mengambil sumber belajar dari kios pintar ini. Guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di sekitar satuan pendidikan dapat mengakses konten dalam KIPIN untuk digunakan dari gawai milik pribadi. Nah, ini sangat membantu jika bisa disediakan di komunitas-komunitas yang cukup dekat dengan anak, dengan konsep berjarak dari apa yang dilakukan di Kementerian PPA, 20 rumah misalnya ya, ini bisa dilakukan. Dilanjutkan model terakhir ke-6, Mas Azan. Nah ini yang kami lakukan karena ternyata kan anak-anak tadi kemudian jenuh ya ketika belajar sendiri, tetap dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi yang berkumpul maksimal hanya 5 anak gitu ya, dan jaga jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter. Yang dilakukan sama, mulai dari perencanaan belajar yang partisipatif, menyiapkan alat dan bahan, lalu adaptasi kebiasaan baru. Jadi setiap anak hadir itu harus sudah menggunakan masker, dan kita karena pembelajarannya tidak lebih dari 45 menit pertemuannya, karena kan ini untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan anak, dan untuk anak-anak yang ternyata tidak memiliki gawai atau akses terhadap internet, ini juga sangat bermanfaat untuk belajar dari rumah luring ya. Lagu dan gerak ini penting karena memang anak-anak kita butuh varian pembelajaran yang menyenangkan. Lalu memanfaatkan alam sekitar untuk ngecek tanaman apa, seperti apa, ini bisa dimasukkan dalam golongan apa gitu ya. Seperti itu yang dilakukan. Dan terakhir karena bergerak pada literasi dan survei karakter, jadi kembali menyusun cerita harian. Nah, cerita hariannya bisa dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, vlog, kebanyakan karena menggunakan tidak menggunakan daring, jadi ngegambar ya, sketsa atau diwarnai dan sebagainya, dan banyak yang dari Pandeglang itu sampai poster bentuknya. Menarik memang kalau melihat anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkreasi tentang sesuatu. Terakhir, sepertinya slide terakhir. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Dirjen di berbagai kesempatan, saya mengutip dari Mas Dirjen. Meskipun pernah baca buku Ki Hajar Dewantaranya, tapi baru tahu kalau di dalam 2 buku Ki Hajar itu ada kalimat ini: pendidikan tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Ini dari Ki Hajar Dewantara ya. Jadi bersyukurlah kita karena sekarang ini pendidikan dan kebudayaan sudah menyatu lagi begitu ya dalam 2 periode
pemerintahan Pak Jokowi, sehingga upaya-upaya kita untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya hal yang mendasari bagaimana kebudayaan ke depan itu diarahkan lebih mencintai kebersihan, keselamatan, kesehatan, kesiapsiagaan. Terhadap apapun, jangan lagi ketika ada hal-hal yang menerpa bangsa kita gagap. Nah, sekarang ini kita mendapatkan momentum untuk mempercepat apa yang tadinya mungkin menurut Mas Dirjen sih sampai 3 tahun baru bisa dicapai, dalam 3 bulan kita sudah terbiasa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling, terutama pemanfaatan teknologi. Nah, belajar dari rumah luring ini juga bicara tentang teknologi pendidikan, karena kalau cuma baca buku atau apa gitu ya, itu juga tidak menarik. Harus ada metode-metode yang beragam, menarik dan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak.